Oke teman-teman, kali ini kita akan coba nge-review salah satu program atau aplikasi yang berbasis Microsoft Excel, di mana aplikasi ini atau program ini cocok untuk usaha, mungkin bisa UMKM, bisa juga perusahaan. Tergantung nanti dalam tingkat kebutuhannya bisa kita sesuaikan. Baik, mari kita lihat ke layar monitor saya. Nah, di sini ada satu buah Excel, di mana di Excel ini tuh sudah terbagi beberapa sheet, ada data barang, penjualan, customer, dan menu di bagian depan ini. Di menu bagian depan ini adalah informasi tentang sebuah bisnisnya atau perusahaan atau apapun itu. Nah, di sini sudah saya sediakan open form, dimana kalau kita klik, dia akan muncul aplikasi yang tadi aku maksud. Nah, inilah yang kemudian akan kita gunakan dalam perjalanan bisnisnya. Aplikasi ini lebih cocok ke dalam penginputan data penjualan ya, data penjualan sama collect customer gitu, nama atau data customer. Nah, baik, sebelum kita memulainya, pertama-tama kita hide dulu. Nah, di hide dulu, jadi akan fokus ke sini nih, ke aplikasinya. Ini kayaknya kekecilan ya, terlalu ya, kita bikin yang gede ya, kayak gini. Nah, pertama-tama di program aplikasi Excel ini tuh dia aku bikin layaknya sebuah aplikasi ya, dengan beberapa fitur sederhana yang nantinya juga fitur sederhana ini tuh bisa dikembangkan sesuai kebutuhan perjalanan bisnis teman-teman. Kita lihat di sini. Nah, di sini ada menu produk, customer, sales, search, simpan, dan keluar. Nah, di menu produk ini jika kita klik, nah dia akan muncul pop up untuk input data barang. Data barang itu bisa diidentifikasi mulai dari kode barang, nama barang, satuan juga nanti kita bisa tentukan satuan barang ini tuh berupa buah, pieces, box, atau set. Lalu ada harga beli, modalnya berapa, misalkan si barang itu, dan dijualnya berapa. Nanti akan otomatis akan menghitung jumlah nilai profit dari barang itu tersebut. Kita ambil contoh, misalkan, baik teman-teman, kita ulang lagi ya. Masukin kode barang 253, nama barangnya misalkan Aqua, Aquanya satuannya box, harga belinya misalkan 150. Saat ini jual bokan berarti ya, dijualnya misalnya 180.000. Nah, dia akan langsung terhitung profitnya sebesar 30.000, lalu kita klik save. Nah, jika teman-teman di sini ada pop up notifikasi data surat berhasil disimpan, lalu klik OK. Begitu seterusnya, kita tinggal input aja, nanti data barangnya akan tersave. Nah, kita close. Lalu di bagian customer, nah jika ada pembeli baik itu offline maupun online ya, kalau kita mau mengkolek datanya, kita bisa menginput data customer itu lewat menu ini. Tujuannya ketika kita udah punya database customer, mungkin dalam perjalanannya kalian ada kepentingan untuk promo campaign yang bisa kalian lakukan melalui data customer ini. Oke, cara pengisiannya tinggal klik new ya. Pada klik new ini tuh sudah saya bikin format nomor berurutan sesuai nomornya. Nama customernya misalkan Windy, jenis kelaminnya perempuan, Jakarta, Bogor misalkan, nomor teleponnya, lalu di sign up ya. Ada notifikasi lagi, data customer berhasil ditambah, klik OK. Nah, jadi si atas nama Windy tadi tuh udah terekam ya, terekam datanya. Lalu di bagian menu sales, nah di bagian menu sales juga sama, ada pop up data form inputan ya. Form inputan ini juga pengisiannya tinggal mengikuti tabel kolom yang sudah saya sediain. Misalkan di sini tanggal 1 bulan 2 2023, customer ID-nya tinggal kita cari yang terbaru, pasti ada di paling bawah, Windy ya. Windy, kode barangnya misalnya 253. Kode barangnya kita tinggal klik di sini, bisa Aqua, misalnya yang 253 ini, 253. Nah, spring roll. Sorry. Oh, karena ini sama ya teman-teman, kode barangnya karena sama, jadi harusnya tadi ketik input kode produknya itu jangan sama, karena nggak mungkin juga sama ya. Misalkan 225533, nama barangnya misalkan ini Mijon, satuannya ini box,
harga belinya 135.000, harga jualnya 150.000. Kita save. Ya, kita coba ya. Di bagian sales tanggal 1 bulan 2 2023, pembelinya itu Windy, misalkan kode barangnya tadi apa, Mijon ya. Nah, Mijon ya, Mijon langsung kebaca ya, karena kode barangnya itu berbeda. Tadi 253 barangnya sama Aqua, satuannya juga sama, jadi dia ngebacanya error. Oke, satuannya di sini langsung terbaca box, harga belinya langsung terbaca 135.000, harga jualnya juga langsung terbaca, dan nilai modal sama nilai penjualannya itu nanti akan terbaca setelah diketahui berapa kuantiti yang dia beli. Misalkan dia beli 2 box. Ketika diklik 2 box ini, total profitnya langsung kelihatan. Nah, langsung kita save aja. Nah, setelah di save, di bagian fitur search ini untuk mencari data customer atau data penjualan atau data produk yang udah keluar. Nah, di bagian kereta pencarian ini bisa kita filter dengan beberapa filter. Ada customer ID, nama customer, nomor telepon, kode barang. Bisa cari, kita pakai kode barang ya, 225533. Di sini penjualan, klik dulu baru klik. Nah, dia langsung ketemu nih. Aqua ini terjual oleh Ibu Windy ya. Nah, gitu ya. Ini untuk bagian di search. Lalu di save ini tentu untuk menyimpan ya. Ya, ini tentu untuk menyimpan. Jadi ketika kita klik, dia datanya langsung tersimpan. Nah, pindah ke dashboard bagian sebelah kanan sini. Ini adalah tampilan nama usaha teman-teman. Jadi nama kantornya apa, alamatnya di mana, nomornya berapa, email berapa. Nah, untuk di bagian bawah sini ini untuk mencari produk ya, untuk mencari barang ya, untuk mencari barang. Contoh kayak misalkan ketik teman-teman Mijon. Nah, Mijon itu ada satu jenis misalkan yang dijual bokan aja, teman-teman nggak jual ecer misalnya. Di dalam satu produk ini tuh bisa diparsial teman-teman ya, dari nilai satuannya. Mungkin misalkan teman-teman jual produknya itu ada yang box, ada yang pieces, ada yang satuan. Nah, itu nanti ketika diketik Mijon itu ada terdiri dari beberapa produk ya, tergantung teman-teman memang menyimpan data tersebut sesuai nilai satuannya. Ini juga Mijon ini bisa kita update ya teman-teman datanya. Kita tinggal klik aja update. Misalkan modalnya naik, kita tinggal ubah menjadi 15.000. Dan harga jualnya juga tentu naik, bukan 15.000, sorry, 150.000 ya. Nah, harga jual misalkan jadi 170.000. Otomatis profitnya juga naik ya. Nah, tinggal kita update aja. Nah, datanya langsung diupdate ke data produk kalian. Di tabel sebelah kanan sini ini adalah tabel untuk menampilkan data penjualan dan serta data customer. Nah, kita ambil contoh misalkan diklik aja bagian menu penjualan ini, maka akan menampilkan beberapa data customer atau data penjualan ya. Dari data penjualan ini juga kita bisa update ya teman-teman. Misalkan Windy ini setelah transaksi ada perubahan, contoh kata misalkan dia nggak 2 kuantiti atau dia mungkin nambah jadi 4 kuantiti, lalu kita update. Datanya sudah diupdate. Atau mungkin si Rian ini setelah beli nggak jadi, dia ternyata refund ya, nggak jadi beli ya, kita bisa delete nih, delete. Nah, ada notifnya di sini. Apakah Anda ingin menghapus data? Yes. Nah, jadi langsung hilang tuh data si Rian yang tadi gitu. Dan kalau misalkan klik di tombol customer ini tuh untuk melihat review secara sederhana aja, kayak klik gini, nah nama ID-nya berapa, Windy gitu. Jadi ditampilkan lebih ringkas aja. Kalau ini kan ditampilinnya kayak horizontal ke samping gini tuh. Nah, agak ribet aja gitu. Kalau misalkan di sini langsung kelihatan ringkas gitu. Nah, kalau si data customer ini sendiri adalah data yang udah masuk ke dalam database kita, plus udah namun tidak menjamin semua data customer ini tuh sudah melakukan transaksi. Namun kalau data penjualan ini adalah data customer yang sudah pasti melakukan transaksi di toko kita. Nah, kalau kita lihat lagi di bagian bawah sini adalah rangkuman dari beberapa kategori. Contoh ini ada jumlah customer. Saat ini ada jumlah customer itu 17, terus jumlah barang terjual ada 17. Total nilai penjualannya udah 1.367.500. Total nilai pembelian ada 789.000. Ini modal mungkin ya. Nah, ini keuntungannya ada 578.500.
Seperti itu. Nah, jika teman-teman sudah selesai menggunakan aplikasi ini, pastikan teman-teman itu melakukan save terlebih dahulu ya, karena kalau tidak dilakukan save, khawatir nanti datanya tidak tersimpan. Dalam hal ini sengaja saya mematikan fungsi close pada aplikasi ini. Nah, ini kalau diklik berapa kali pun juga nggak akan terclose, karena untuk menghindari tidak tersimpan data yang sudah kita input. Untuk itu saya menggunakan fitur tombol di sini keluar. Nah, ketika kita klik, dia akan muncul notifikasi seperti ini teman-teman ya. Apakah Anda keluar dari aplikasi, apakah Anda yakin gitu. Jadi ini untuk memastikan si user pengguna program ini itu benar-benar akan melakukan keluar program dan dipastikan memang sudah melakukan save terlebih dahulu gitu ya. Jadi ketika diklik, kalau kita gitu ya. Nah, jika kita kembali ke tampilan ini, nah kita tinggal misal kita kembali, yes. Nah, kita akan dikembalikan ke Microsoft Excel-nya. Nah, kemana data yang tadi? Data yang tadi itu ke sini teman-teman, data barang. Nah, dia akan masuk ke sini, ke input. Tuh. Terus kemana data penjualan? Data penjualan akan ke sini, dan kemana data customer juga akan ke sini. Oke, itu aja sedikit penjelasan tentang satu program atau aplikasi sederhana yang dibuat oleh Microsoft Excel dengan mengoptimalkan fitur Visual Basic ya, atau coding-coding sederhana. Ya, buat teman-teman yang ingin belajar atau memiliki beberapa software aplikasi untuk kebutuhan usaha teman-teman bisa hubungi nomor saya di bawah di deskripsi. Silakan tanya-tanya aja kebutuhan apa untuk usaha atau bisnis teman-teman. Oke, sekian. Itu aja informasi yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan share video ini jika rasa teman-teman video ini bermanfaat, agar informasi yang ada di dalam ini bisa tersampaikan ke teman-teman yang lainnya. Jangan lupa juga subscribe, karena subscribe itu gratis. Oke, thank you. Bye-bye.